Sahabat, jika Anda merasa hebat, detik itu juga Anda adalah orang yang lemah. Jangan pernah merasa seperti dewa yang tahu segalanya. Selalu berpikirlah bahwa Anda adalah pemula. Anda adalah siswa yang masih terus belajar. The power of beginner mindset. Hai, saya Frandi. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang the power of beginner mindset. Kekuatan mempunyai mindset pemula. Kenapa kita perlu mempunyai mindset pemula? Dan kenapa bukan mindset seorang ahli? Jawabannya akan saya jelaskan di video ini. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak salah paham dan memahaminya secara utuh. Pembahasan akan saya mulai dengan sebuah cerita. Suatu hari, ada seorang anak muda sedang dalam perjalanan pulang. Ia sedang berdiri di stasiun pemberhentian bus. Di sampingnya berdiri juga seorang pria dengan tangan memegang tumpukan buku-buku fisika. Karena penasaran, pemuda ini bertanya pada pria tersebut, "Saya sering kali melihat Anda memegang tumpukan buku seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah pekerjaan Anda?" Lalu pria itu menjawab dengan nada sedikit arogan, "Saya adalah doktor ilmu fisika. Saya memiliki gelar PhD. Anda siapa?" Lalu seorang pemuda itu menjawab, "Saya hanya siswa biasa jurusan fisika yang sedang belajar." Tahukah teman-teman semua, siapakah pemuda itu? Pemuda yang mengaku sebagai seorang siswa dan belajar fisika. Ya, betul. Pemuda itu adalah Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius dan paling terkenal di dunia. Apa pesan moral yang kita dapatkan dari cerita singkat tersebut, sahabat? Seorang seperti Albert Einstein tidak merasa sebagai seorang yang jenius dalam bidang fisika. Ia menganggap dirinya sebagai siswa yang harus banyak belajar dan terus belajar. Sikap inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan fisika terhebat dan terkenal sepanjang sejarah. Dia tidak merasa sudah ahli. Dia tidak merasa sudah hebat. Mental dan pola pikir seperti inilah yang membuat Einstein tidak berhenti mempelajari hal-hal baru. Sahabat, jika Anda merasa hebat, detik itu juga Anda adalah orang yang lemah. Jangan pernah merasa seperti dewa yang tahu segalanya. Selalu berpikirlah bahwa Anda adalah pemula. Anda adalah siswa yang masih terus belajar. Bebaskan diri Anda dari jebakan expert mindset, yaitu pola pikir sebagai seorang ahli. Dalam benak pemula ada banyak kemungkinan, tetapi dalam benak ahli hanya ada sedikit, kata Shunryu Suzuki, Master Zen. Saat kita menjadi lebih berpengalaman dan lebih senior dalam pekerjaan, banyak dari kita menjadi enggan untuk mencoba pendekatan baru. Kita telah menjadi budak dari cara lama dalam melakukan sesuatu. Kita mulai tidak terlalu banyak bertanya, lebih suka berpegang pada status quo dan mencari cara membenarkan perilaku kita. Kita harus terus belajar agar menjadi ahli, benar-benar ahli secara kemampuan, bukan mindset ahli. Karena seorang ahli sejati adalah orang yang memiliki pola pikir seorang pemula, beginner mindset.
Dan jangan sampai sahabat mempunyai pola pikir yang terbalik, yaitu pola pikirnya sebagai seorang ahli, tetapi kemampuannya seperti pemula. Lalu, bagaimana agar kita memiliki beginner mindset? Berikut ini adalah hal yang bisa kamu lakukan untuk melatih dan membiasakan beginner mindset. Tips yang pertama, yakini bahwa apa yang kita tahu hari ini akan menjadi usang di masa depan. Skill yang kita kuasai hari ini bisa menjadi tidak relevan di masa depan. Mungkin belakangan ini Anda sering mendengar istilah revolusi industri 4.0 yang didasari oleh luasnya penggunaan teknologi komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer canggih, robot pintar, kecerdasan buatan, kendaraan tanpa pengemudi, dan segala teknologi berbasis komputer lainnya. Dampak dari ini adalah perampingan jumlah pekerjaan. Dengan kata lain, banyak orang akan kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh otomatisasi teknologi. Kita tidak tahu seberapa kencang laju perkembangan teknologi. Itulah alasan Anda tidak boleh merasa sudah ahli dan merasa sudah jago. Anda harus terus belajar dan menambah pengetahuan baru. Tidak ada yang bisa menjamin pekerjaan yang Anda geluti bertahan selamanya. Teknologi membuat roda kehidupan berputar lebih cepat. Hari ini Anda berada di atas. Bisa jadi hari ini pula Anda tergelincir ke bawah dan tergilas hingga gepeng. Apalagi bagi Anda yang berprofesi berbasis otak kiri, Anda harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan baru. Jenis pekerjaan yang akan bertahan di era revolusi industri 4.0 dan masa setelahnya adalah yang terkait dengan otak kanan. Otak kiri berhubungan dengan sesuatu yang sistematis, berulang dan berurutan. Pekerjaan yang melibatkan otak kiri mudah ditiru oleh komputer atau robot karena prosedurnya berurutan dan berulang terus-menerus. Itulah mengapa pekerjaan yang diprediksi hilang adalah pekerjaan yang lebih banyak memanfaatkan otak kiri, karena mudah ditiru oleh teknologi. Contoh, petugas input data, accounting dan payroll, admin, pusat informasi, layanan pelanggan, pencetak stok material, dan pekerjaan rutinitas lainnya yang berurutan serta sistematis. Di sisi lain, otak kanan berhubungan dengan kreativitas, intuisi, imajinasi, pemikiran holistik, dan seni. Contoh pekerjaan yang memaksimalkan otak kanan adalah marketing strategi, desainer produk, musisi, arsitek, content writer, copywriter, social media strategist, search engine optimization, cyber security, digital public relation, dan lain-lain. Itulah mengapa di masa depan, dunia akan berbasis digital dan kreativitas. Meskipun kecerdasan buatan makin canggih, tapi belum bisa melampaui kreativitas dan imajinasi manusia. So, mulai sekarang sahabat, asahlah kreativitas dan mulailah belajar di bidang-bidang yang tidak bisa digantikan perannya oleh robot. Jangan sekali-kali berlindung di balik keterbatasan dengan mengatakan, "Mas, saya orangnya tidak kreatif. Sudah bawaan lahir nih." Stop mengatakan hal itu. Stop membatasi diri Anda dengan pemikiran fixed mindset. Kreativitas itu bisa dibentuk, bisa dilatih. Caranya bagaimana, Mas? Untuk menjelaskan bab kreativitas, ini perlu pembahasan yang panjang. Akan saya buatkan video tersendiri untuk membahas tentang kreativitas ini. Oke sobat, itu tadi langkah pertama yang bisa kita lakukan agar bisa memiliki beginner mindset, yaitu kita meyakini bahwa apa yang kita tahu hari ini akan menjadi usang di masa depan. Skill yang kita kuasai hari ini bisa menjadi tidak relevan di masa depan. Tips yang kedua adalah menahan diri untuk memenangkan setiap argumen.
Menjadi kurang kompetitif menciptakan ruang untuk belajar. Jika Anda melakukan percakapan dengan seseorang dan dia membuat pernyataan yang tidak Anda setujui, cobalah melepaskan dorongan untuk mengoreksinya. Mereka tidak perlu kehilangan argumen agar Anda menang. Melepaskan kebutuhan untuk membuktikan suatu poin membuka kemungkinan bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ilmu itu luas, manusia itu unik. Cobalah berusaha untuk tidak langsung mengoreksi. Lihatlah dari sisi yang lain, peluang baru, kemungkinan baru. Cobalah konsisten dengan ini untuk memperkaya khasanah ilmu, percepatan belajar, dan mengasah kreativitas. Jadi, tips yang kedua agar kita bisa mempunyai beginner mindset adalah menahan diri untuk memenangkan setiap argumen. Tips yang ketiga adalah bersikaplah nyaman untuk tidak berkontribusi dalam setiap diskusi. Seringkali kita merasa senior, merasa lebih ahli di suatu bidang, menjadi merasa berkewajiban untuk berkontribusi dalam setiap diskusi. Meskipun ikut terlibat dalam sebuah percakapan dan memberi nilai kepada orang-orang di sekitar adalah hal yang baik. Hal ini tetapi tidak perlu harus Anda lakukan. Terkadang, kita perlu diam dan memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, agar pandangan dan keahlian mereka menjadi pusat perhatian. Kosongkan pikiran Anda dan dengarkan saja, tanpa merasa perlu menanggapi dengan "ini adalah cara yang terbaik" atau "Anda harus mencoba ini". Kontribusi Anda bukan dengan memberikan solusi. Bisa jadi berupa pertanyaan untuk mendorong pembicara menyelami topik tersebut lebih dalam, sehingga Anda dapat memahami perspektif mereka. Dengan menjadi pendengar yang lebih baik, berarti kita juga telah membina hubungan yang lebih sehat. Ketika kita memfokuskan energi kita pada mendengarkan daripada berbicara, kita akan belajar sesuatu lebih banyak. Itulah sahabat, pembahasan kita tentang pentingnya memiliki mindset pemula dan bagaimana agar kita memiliki beginner mindset. Semoga bermanfaat. See you in the next video.